Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan daring hari ini, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi kami tentang pengangguran terdidik dan link and match dunia pendidikan dengan dunia kerja dan lain-lain. Sebelumnya, izinkan saya, Rahmat Bagus Yudhistira, selaku moderator, memperkenalkan teman-teman saya. Yang pertama ada Yosefin Amelia, yang kedua ada Al-Fatah Izzuddin, yang ketiga ada Muhlisin, yang keempat Muhammad Ilham. Baiklah, di mana materi ini disusun dalam rangka melaksanakan tugas mata kuliah pengantar ilmu pendidikan yang diampu oleh dosen Ibu Lutfia Nurhadianti, SPD, MPD. Sebelum kita membahas tentang pengangguran terdidik, alangkah baiknya kita mengetahui dulu apa yang dimaksud dengan ketenagakerjaan. Jadi, ketenagakerjaan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan setelah selesai masa hubungan kerja, baik pada pekerjaan yang menghasilkan barang maupun pekerjaan berupa pelayanan jasa. Dari aspek hukum, ketenagakerjaan merupakan bidang hukum privat yang memiliki aspek publik, karena meskipun hubungan kerja dibuat berdasarkan kebebasan para pihak, namun terdapat sejumlah ketentuan yang wajib tunduk pada ketentuan pemerintah dalam artian hukum publik. Pasal 5 UU 13 2013 menegaskan bahwa setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan tanpa adanya diskriminasi, mendorong adanya pengaturan terkait pelatihan kerja agar kualitas tenaga kerja Indonesia dapat menjadi semakin baik. Pelaksanaan hubungan kerja. Pelaku usaha dan tenaga kerja mengikatkan diri dalam suatu hubungan hukum melalui ikatan atau perjanjian kerja yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak, bersifat tertulis atau lisan, dan dilandasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku. Hak dan kewajiban antara pengusaha dan tenaga kerja juga menjadi perhatian demi menciptakan keamanan dan kenyamanan saat melakukan aktivitas pekerjaan. Lebih lanjut, tenaga kerja dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok, yaitu A. Tenaga kerja terdidik. Tenaga kerja yang mempunyai keahlian pada bidang tertentu atau khusus yang diperoleh dari bidang pendidikan. Sebagai contoh, dosen, dokter, guru, pengacara, akuntan, dan sebagainya. B. Tenaga kerja terlatih. Tenaga kerja yang memiliki keahlian pada bidang tertentu atau khusus yang diperoleh dari pengalaman dan latihan. Sebagai contohnya, supir, tukang jahit, montir, dan sebagainya. C. Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Tenaga kerja yang mengandalkan tenaga tidak memerlukan pendidikan maupun pelatihan terlebih dahulu. Sebagai contoh tersebut, kuli, pembantu rumah tangga, buruh kasar, dan sebagainya. Ya, selanjutnya adalah masalah ketenagakerjaan. Masalah ketenagakerjaan dapat timbul karena beberapa faktor seperti pendidikan, kesempatan kerja, maupun pertumbuhan ekonomi yang relatif rendah. Hal ini dialami oleh banyak negara yang termasuk Indonesia. Karena hingga saat ini masih banyak pengangguran atau lebih tepatnya lagi orang yang tidak dapat bekerja lebih baik karena terhambat kemampuan atau skill yang lemah maupun pulang kerja yang minim. Di sini, saya akan membahas mengenai permasalahan ketenagakerjaan yang ada di Indonesia. Ini dari permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia ada 2. Yang pertama adalah kualitas tenaga kerja yang rendah. Kemampuan ekonomi masyarakat Indonesia tergolong rendah, menimbulkan ketidakmampuan untuk meraih pendidikan yang tinggi. Tingkat pendidikannya rendah, baik secara formal maupun non-formal ini membuat kualitas tenaga kerja di Indonesia menjadi rendah.
Yang kedua, lapangan kerja yang sempit. Timbul akibat jumlah angkatan kerja yang produktif tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang disediakan. Hal ini menjadi salah satu pemicu masalah pengangguran. Dari kedua permasalahan di atas, kemudian muncullah sebuah fenomena di masyarakat yang dinamakan pengangguran. Selain karena kedua faktor di atas, adanya pengangguran juga disebabkan karena tingginya jumlah penduduk di Indonesia, ditambah dengan rendahnya kualitas tenaga kerja serta pertumbuhan ekonomi yang terus bergerak membuat beberapa orang semakin kesulitan dalam memperoleh suatu pekerjaan dan menjadikannya sebagai seorang pengangguran. Selanjutnya, saya akan membahas pengangguran terdidik. Apabila umumnya pengangguran itu dikarenakan adanya hambatan dari kemampuan, skill dari diri masing-masing, ataupun karena minimnya peluang kerja, lain halnya dengan yang disebut pengangguran terdidik. Mengapa bisa disebut sebagai pengangguran terdidik? Karena mereka merupakan sekumpulan orang yang telah mengenyam pendidikan hingga jenjang yang tinggi hingga dinyatakan lulus dan ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya. Para penganggur terdidik kebanyakan dari kelompok masyarakat menengah ke atas yang memungkinkan adanya jaminan kelangsungan hidup meski menganggur, sehingga membuat mereka seolah-olah santai dan baik-baik saja dalam menghadapi situasi yang dialaminya saat ini. Beberapa penyebab pengangguran terdidik. Pada saat angkatan kerja terdidik meningkat dengan pesat, di sisi lain, lapangan kerja masih didominasi sektor-sektor subsisten yang tidak membutuhkan tenaga kerja yang berpendidikan. Ini menimbulkan gejala supply induce, di mana tenaga kerja terdidik yang jumlahnya cukup besar memberi tekanan terhadap kesempatan kerja di sektor formal yang jumlahnya relatif kecil, sehingga terjadi pendayagunaan tenaga kerja terdidik yang tidak optimal. Jadi begitulah alasan mengapa bisa tercipta adanya golongan pengangguran terdidik. Lantas, bagaimanakah dunia pendidikan berpengaruh terhadap dunia kerja? Link and match atau penggalian kompetensi yang dibutuhkan pasar kerja di masa mendatang. Kurikulum dan sistem pendidikan, terutama pendidikan tinggi di Indonesia, sudah saatnya sesuai dengan kebutuhan kerja. Pasalnya, sampai saat ini, lulusan pendidikan tinggi belum tentu menjadi jaminan bisa memasuki pasar kerja dan dunia industri. Pada hakikatnya, konsep link and match dapat digunakan sebagai media untuk meningkatkan relevansi pendidikan dengan kebutuhan tenaga kerja. Perguruan tinggi perlu melakukan kerjasama sinergis dengan dunia kerja profesional agar relevansi pendidikan tinggi dapat ditingkatkan dari waktu ke waktu, tentunya dengan prinsip kerja di mana perguruan tinggi harus mampu memberikan keuntungan juga bagi dunia usaha jika akan melakukan program link and match. Seperti yang kita ketahui, hampir setiap tahun terjadi peningkatan pengangguran lulusan pendidikan yang tinggi. Pasalnya, lulusan perguruan tinggi belum didukung dengan kemampuan atau kompetensi untuk masuk ke pasar kerja. Melalui kerjasama fungsional link and match dengan dunia kerja profesional, perguruan tinggi secara konseptual akan memiliki peluang yang cukup besar untuk melahirkan lulusannya menjadi calon-calon tenaga kerja yang memiliki profesionalisme yang tinggi. Karena di dunia kerja itulah para mahasiswa yang memperoleh pengalaman baru lebih jauh dan aktual dari sekedar pengalamannya dideskripsikan pada kurikulum suatu perguruan tinggi. Manfaat yang dapat dipetik dari pelaksanaan link and match ini pun sangat besar. Karena itu diharapkan semua stakeholders dunia pendidikan bersedia membuka mata dan diri serta mulai bersungguh-sungguh menjalankannya. Perguruan tinggi harus lapang dada menerima bidang keahliannya, kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja sebagai materi kuliah utama. Perusahaan juga harus membuka pintu selebar-lebarnya bagi mahasiswa perguruan tinggi yang ingin magang atau bekerja di perusahaan tersebut. Sedangkan pemerintah harus serius dan tidak semata
memandang program link and match atau keterkaitan dan kesepadan sebagai proyek belaka. Dalam hal ini, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan merealisasikannya melalui sebuah platform atau program yang diberi nama KEDAIREKA, Kedaulatan Indonesia dalam Reka Cipta, di mana KEDAIREKA merupakan salah satu upaya pemerintah RI melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia untuk meningkatkan kolaborasi perguruan tinggi dan industri, serta meningkatkan kompetensi sumber daya manusia Indonesia yang unggul. Platform resmi KEDAIREKA dibuat dalam rangka membangun ekosistem kampus merdeka yang memberikan manfaat dan kesejahteraan rakyat melalui karya cipta anak negeri dalam semangat membangun kemandirian bangsa dengan harapan akan menjadi wadah kolaborasi nyata pertemuan antara perguruan tinggi dengan dunia industri yang mungkin juga akan menjadi persiapan dalam mengajukan hibah matching fund. Matching fund sendiri merupakan bantuan dana yang diberikan untuk melengkapi atau memperkuat sebuah program hilirisasi karya reka cipta perguruan tinggi dengan industri atau investor. Keuntungan dari matching fund ini adalah mengurangi potensi kerugian di tahap research and development, menambah jumlah penerima manfaat, menghasilkan produk dengan tingkat kesiapan teknologi yang lebih baik, melibatkan lebih banyak insan dikti dalam kolaborasi, serta mendorong terjadinya dialog dan menyusun proposal bersama. Dengan ini, tentunya diharapkan dapat membantu perguruan tinggi dalam mencapai tujuan, melahirkan lulusan-lulusan yang memiliki semangat kemandirian, inovatif, kompetitif, dan solutif bagi masyarakat, serta dapat mengurangi permasalahan terkait dengan adanya pengangguran terdidik. Pendekatan dalam mewujudkan link and match. Pendidikan sosial. Pendidikan sosial merupakan pendekatan yang didasarkan atas keperluan masyarakat pada saat ini. Pendekatan ini menitik beratkan pada tujuan pendidikan dan pada pemerataan kesempatan dalam mendapatkan pendidikan. Menurut A.W. Gorugen, pendekatan sosial merupakan pendekatan tradisional bagi pembangunan pendidikan dengan menyediakan lembaga-lembaga dan fasilitas demi memenuhi tekanan-tekanan untuk memasukkan sekolah, serta memungkinkan pemberian kesempatan kepada murid dan orang tua secara bebas. Sebagai contoh, penerapan pendekatan ini. Yang kedua, pendekatan ketenagakerjaan. Di dalam pendekatan ketenagakerjaan ini, kegiatan-kegiatan pendidikan diarahkan kepada usaha untuk memenuhi kebutuhan nasional akan tenaga kerja pada tahap permulaan pembangunan, tentu saja memerlukan banyak tenaga kerja dari segala tingkatan dan dalam berbagai jenis keahlian. Dalam keadaan ini, kebanyakan negara mengharapkan supaya pendidikan mempersiapkan dan menghasilkan tenaga kerja yang terampil untuk membangun, baik dalam sektor pertanian, perdagangan, industri, dan sebagainya. Untuk itu, perencana pendidikan harus mencoba membuat perkiraan jumlah dan kualitas tenaga kerja dibutuhkan oleh setiap kegiatan pembangunan nasional. Kesimpulan, ketenagakerjaan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan setelah selesai masa hubungan kerja, di mana secara hukum tenaga kerjaan merupakan bidang hukum privat yang memiliki aspek publik, karena meskipun hubungan kerja dibuat berdasarkan kebebasan para pihak, namun terdapat sejumlah ketentuan yang wajib tunduk pada ketentuan pemerintah dalam artian hukum publik. 2. Tenaga kerja diklasifikasikan menjadi 3 kelompok, yaitu tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terlatih, tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. 4. Inti masalah ketenagakerjaan di Indonesia ada 2, yakni kualitas tenaga kerja yang rendah
dan sempitnya lapangan pekerjaan yang membuat terciptanya sebuah kelompok pengangguran atau orang yang tidak dapat bekerja baik karena terhambat kemampuan atau skill yang lemah maupun peluang kerja yang minim. 4. 5. Pengangguran terdidik, yakni sekumpulan orang yang telah mengenyam pendidikan hingga jenjang yang tinggi dan telah dinyatakan lulus atau ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum memperolehnya. Kebanyakan dari kelompok masyarakat menengah ke atas yang memungkinkan adanya jaminan kelangsungan hidup meski menganggur sehingga seolah tetap tenang menghadapi situs tersebut. 6. Keterkaitan dunia pendidikan dengan dunia kerja melalui link and match serta program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui platform Keteireka, di mana keduanya diharapkan dapat memajukan proses peningkatan kualitas para calon tenaga kerja. Solusi adalah bersungguh-sungguh dalam menjalani pendidikan sehingga dapat memperoleh pengetahuan di berbagai bidang hingga dapat dimanfaatkan di lingkup maupun mengikuti berbagai kegiatan yang berkaitan dengan passion maupun keahlian dan bakat yang dimiliki untuk melatih dan meningkatkan skill atau kemampuan pada suatu bidang. Jangan hanya terpaku pada satu hal saja, namun harus mampu beradaptasi dengan hal lain juga. Yang ketiga, berani dan mau mencoba hal-hal baru, serta bergaul dan berbaur dengan orang banyak, dengan tujuan menambah wawasan serta pengalaman hidup yang tidak bisa didapatkan hanya dengan mengikuti pembelajaran di kelas, sehingga memiliki nilai lebih dari sisi pengetahuan dan pengalaman, juga konektivitas dengan. Baiklah, sekian pemaparan materi dari kami. Apabila terdapat kesalahan dalam perkataan dan penyampaian, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan untuk pertanyaan bisa disampaikan ketika diskusi melalui grup WhatsApp. Untuk itu, kami tutup sekian pertemuan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.